Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Naya Lolita Ananda, NIM 20203129. Saya berasal dari Institut Teknologi PLN Prodi S1 Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem bilangan real pada pembelajaran matkul kalkulus 1. Gambar di atas menunjukkan bagian sistem bilangan real. Sebelum memasuki bilangan real, nanti akan terdapat terlebih dahulu bilangan kompleks. Nah, setelah bilangan kompleks itu baru kita memasuki bilangan real. Bilangan real terbagi menjadi dua macam: bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional terbagi menjadi dua lagi, yaitu bilangan pecahan dan bilangan bulat. Bilangan bulat itu nanti terbagi menjadi dua lagi, bilangan bulat negatif dan bilangan bulat cacah. Nah, setelah bilangan cacah itu nanti terbagi menjadi dua lagi, yaitu bilangan nol dan bilangan asli. Bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari unsur bilangan real dan imajiner. Untuk umum bilangan kompleks adalah C sama dengan A plus IB, di mana bilangan A dan B adalah bilangan real, sedangkan I adalah bilangan imajiner yang besarnya adalah minus 1. Bilangan kompleks terbagi menjadi dua, yaitu pertama bilangan real. Bilangan real itu adalah sistem bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk desimal. Angka desimal adalah angka yang berbasis 10 yang dibentuk dari angka 0 sampai dengan 9. Bilangan real memiliki simbol R. Yang kedua, bilangan imajiner. Bilangan yang merupakan akar kuadrat dari suatu bilangan negatif, disimbolkan dengan huruf I. Contohnya akar minus 5, akar minus 7, akar minus 13. Didefinisikan I sama dengan akar minus 1 dan I kuadrat sama dengan minus 1. Macam-macam bilangan real. Bilangan real terdiri dari dua sistem bilangan, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Pertama, bilangan rasional. Seperti penjelasan di atas, bilangan rasional adalah sistem bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Misalnya minus 1,25, 0,23, 1,25 dan lain-lainnya. Kedua, bilangan irasional. Bilangan irasional adalah sistem bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, namun dapat ditulis dalam bentuk desimal. Misalnya, bilangan irasional akar 3 sama dengan 1,73 yang ternyata tidak mempunyai pola berulang secara teratur dan tidak akan berakhir. Contoh lainnya, pi sama dengan 3,14. Terus ada Euler sama dengan 2,7188. Bilangan rasional terbagi menjadi dua, yaitu bilangan pecahan dan bilangan bulat. Pertama, bilangan pecahan merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B sama dengan 0, di mana untuk bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Dan pada hakikat transaksi dalam bidang pecahan adalah bagaimana cara menyederhanakan pembilang dan penyebut. Kedua, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan negatif. Bilangan bulat ditulis tanpa komponen desimal atau pecahan. Himpunan bilangan bulat dalam matematika dilambangkan dengan huruf Z. Bilangan bulat terbagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat negatif dan bilangan bulat cacah. Bilangan bulat negatif adalah bilangan yang dimulai dari bilangan negatif satu ke bawah dan seterusnya. Contoh bilangan bulat negatif adalah minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan minus 5, dan seterusnya. Bilangan cacah adalah bilangan yang terdiri dari himpunan bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif bisa juga disebut sebagai bilangan asli, merupakan himpunan bilangan bulat yang bernilai positif. Misalnya W sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan cacah terbagi menjadi dua, yaitu bilangan 0 dan bilangan asli. 0 bukan berarti bilangan positif ataupun bilangan negatif. Bilangan asli adalah dalam matematika terdapat dua kesepakatan mengenai himpunan bilangan asli. Yang pertama, definisi menurut matematika tradisional, yaitu himpunan bilangan bulat positif yang bukan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan yang kedua, definisi oleh logikawan dan ilmuwan komputer adalah himpunan 0 dan bilangan bulat positif 0, 1, 2, 3, dan seterusnya.
Sifat-sifat bilangan real. Jadi itu bilangan real itu mempunyai 3 sifat, yaitu aljabar, sifat aljabar, sifat kelengkapan, dan sifat urutan. Di sifat aljabar terdapat komutatif atau pertukaran terhadap penjumlahan dan perkalian. X tambah Y sama dengan Y tambah X dan XY sama dengan YX. Kedua, asosiatif atau pengelompokan terhadap penjumlahan dan perkalian. X tambah Y tambah Z sama dengan X tambah Y tambah Z, dan XY dikali Z sama dengan X dikali YZ. Lalu ada ketiga, distributif, perkalian terhadap penjumlahan. X tambah Y kali Z sama dengan XZ tambah YZ. Memiliki unsur identitas terhadap operasi jumlah yaitu 0 sehingga X kali 0 sama dengan X, terhadap operasi kali yaitu 1 sehingga X kali 1 sama dengan X. Mempunyai inverse terhadap penjumlahan yaitu minus X sehingga X tambah minus X sama dengan 0. Terhadap perkalian yaitu 1 per X sehingga X kali 1 per X sama dengan 1. Sifat urutan. Di sifat urutan terdapat trikotomi. Jika X dan Y adalah bilangan-bilangan, maka pasti satu di antara yang berikut berlaku jika X lebih kecil dari Y atau X sama dengan Y atau X lebih besar dari Y. Kedua, ketransitifan. Jika X lebih kecil dari Y dan Y lebih kecil dari Z, maka X lebih kecil dari Z. Ketiga, penambahan. Jika X lebih kecil dari Y, maka X tambah Z lebih kecil Y tambah Z. Keempat, perkalian. Bila mana Z positif, X lebih kecil dari Y, maka XZ lebih kecil dari YZ. Bila mana Z negatif, X lebih kecil dari Y, maka XZ lebih besar dari YZ. Ketiga, sifat kelengkapan. Sifat kelengkapan dari himpunan bilangan real secara garis besar menyatakan bahwa terdapat cukup banyak bilangan-bilangan real untuk mengisi garis bilangan real secara lengkap, sehingga tidak ada sedikit pun celah di antaranya. Terima kasih karena sudah menonton. Apabila saya ada salah dalam berkata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum.